saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, sore hari yang berbahagia ini kita kembali boleh ada di dalam bait Allah dan menikmati kasih karunia Tuhan. Saya ajak kita lihat dalam kitab kita di dalam surat Filipi pasalnya yang ketiga. Surat Filipi pasal yang ketiga, satu ayat, yaitu ayatnya yang ke-10. Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-10. Saya bacakan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, satu tema firman Allah yaitu alami kehendak Allah. Hidup ini adalah sebuah perjalanan yang panjang. Kita tidak tahu kapan berakhir.
Tetapi saudara, Tuhan, Dia Allah yang menentukan. Dia Tuhan yang Maha tahu kapan akan berakhir. Tetapi dalam proses perjalanan itu, dalam sepanjang jalan kehidupan itu, kita mengalami sebuah proses yang Tuhan tetapkan. Dan ini yang terjadi di dalam diri setiap orang, bahkan Rasul Paulus juga. Sebelum Paulus mengikut Kristus, mengenal Tuhan, dia adalah tokoh agama Yahudi, Sanhedrin. Dia malah mengejar dan membunuh pengikut Kristus. Tetapi di dalam perjalanan hidupnya, dia bertobat, dia meninggalkan, saudaraku, keyakinan yang lama, dan sekarang dia mengikut Yesus. Dia meninggalkan semua fasilitas yang lama, dia meninggalkan semua nama besarnya sebagai seorang Sanhedrin. Dia meninggalkan semua, saudaraku, kebesaran, kekuasaan yang diberikan kepadanya, saudaraku, untuk mengambil sebuah tindakan apapun, demi agamanya. Dia tinggalkan semuanya itu dan dia rela. Dia rela hidup di dalam penderitaan. Sehingga surat Korintus dia berkata, tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Penderitaan, lapar, bahkan maut sekalipun tidak. Nah, pada kesempatannya dia berkata bahwa yang ku kehendaki, yang dia inginkan, yang dia mau nih dalam hidup ini, hanya satu. Dia kata, aku ingin mengenal Dia. Bukan lagi orientasi hidupnya kepada fasilitas, kepada harta dunia ini, bukan. Tetapi pengenalan akan Tuhan yang benar itu menjadi tujuan hidup Rasul Paulus. Sangat bertolak belakang sebelum dia bertobat. Dan inilah esensi daripada kekristenan, saudara. Tujuan hidup kekristenan itu, saudaraku, bukan fasilitas dunia ini. Fasilitas dunia ini, sandang, pangan, papan itu hanya tambahan kata Yesus. Amin. Tuhan Yesus berkata dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu, sandang, pangan, papan, akan kutambahkan kepadamu. Di dalam bahasa asli dipakai istilah, akan kukirimkan dalam ribaanmu, akan kukirimkan kepadamu, dan ditambah-tambahkan Tuhan. Tapi itu bukan tujuan kita menjadi pengikut Kristus. Tujuan kita menjadi pengikut Kristus biarlah seperti Paulus, mengenal Tuhan Yesus lebih dalam. Karena ini penting. Saudara, kalau engkau dan saya memahami dengan benar siapa Tuhan yang engkau dan saya sembah, maka saudaraku, walau badai menerjang, walau tantangan menghadang kita, walau saudaraku sekalipun mau menghadang kita, sedikit pun tidak ada kekhawatiran, kekecewaan, ketakutan, kekesalan dalam hidup kita mengikut Tuhan. Kita tidak akan berkata, oh kok begini hidupku Tuhan, loh Tuhan kok begini keadaan saya setelah mengikut Tuhan. Tidak akan ada. Justru kita semakin yakin bahwa di balik persoalan hidup ini ada berkat Tuhan yang sangat amat besar yang akan kita terima. Kenapa? Pemahaman kita tentang mengikut Tuhan itu benar. Ini yang Paulus katakan. Yang aku kehendaki ialah mengenal Dia, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Paulus meninggalkan semua fasilitas, melupakan yang lama. Di ayat sebelumnya dia katakan bahwa apa yang dahulu menjadi keuntungan bagiku sekarang ku anggap suatu kerugian, karena mengenal Kristus jauh lebih mulia daripada semuanya itu. Tujuan hidupnya bukan lagi, orientasi hidupnya bukan lagi perkara dunia ini, tapi tujuannya adalah sama seperti Kristus. Hidup kita, saudaraku, biar sama seperti Kristus. Tujuan kita adalah sama seperti Yesus. Kesempurnaan. Allah menuntut gereja Tuhan
membawa gereja Tuhan saya dan saudara kepada kesempurnaan seperti Yesus. Sudah, bukan lagi perkara dunia ini. Ya. Dan salah satu cara untuk mengalami pengenalan akan Tuhan itu. Kalau tadi pagi saya berbicara tentang salah satu caranya adalah memahami, mengenal firman Allah, belajar dan mempraktikannya. Tapi malam ini saya sampaikan kepada kita bahwa salah satu cara untuk memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan adalah, saudaraku, melalui pengalaman kehidupan kita. Mengenal Tuhan melalui segala ujian, mengenal Tuhan melalui segala perkara-perkara, masalah, cobaan, berbagai tantangan, pergumulan hidup ini. Kadang kita berkata, Tuhan kok saya alami. Kalau secara manusia mungkin kita gak berterima, kita mengelak, kita berkata, aduh Tuhan sakit. Tetapi kalau kita memahami Tuhan di dalamnya, bahwa di tengah-tengah badai yang besar ini ada Tuhan, ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan, dan percaya bahwa Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara untuk menyelesaikannya sendiri. Tidak. Dia ada. Pemazmur katakan pasal 23 ayat 4, sekalipun aku ada di lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena Engkau Tuhan besertaku. Ya. Kenapa ada pemahaman seperti itu? Karena mengenal Tuhan yang dia sembah. Pengenalan akan Tuhan yang benar akan membuat kita bertindak benar, berpikir benar, berkata benar, dan melakukan segala aktivitas kita dengan benar. Saudara, ada kebenaran dunia, ada kebenaran orang lain, bahkan juga ada kebenaran menurut diri kita. Tetapi kebenaran sejati bukan dari dunia, bukan dari orang lain, bukan juga dari keinginan kita, tetapi kebenaran sejati berasal dari Tuhan. Amin. Berasal dari Tuhan. Saudaraku, saya mau katakan kepada saudara, pada waktu Samuel tidak datang-datang di medan pertempuran di mana Saul sedang memimpin bangsanya melawan bangsa Filistin, apa yang dilakukan oleh Raja Saul? Dia segera mempersembahkan korban mezbah, bakaran. Dia mengambil alih keimamatan, tugas seorang imam, karena menurut dia berpikir, kata-kata kalimat, saya berpikir dengan saya melakukan ini Tuhan akan memberkati. Kebenaran yang dipakai oleh Raja Saul bukan kebenaran ilahi, tetapi menurut dia, ini jalan keluar. Kadang-kadang kita seperti itu. Kelihatannya baik, kelihatannya benar menurut cara kita, atau mungkin menurut cara orang lain, atau mungkin menurut cara dunia. Tetapi apakah itu sesuai dengan standarnya Tuhan atau tidak? Apakah itu sesuai dengan keinginan Allah atau tidak? Apakah itu seturut dengan kehendak Tuhan atau tidak? Itulah sebabnya kita harus belajar seperti Paulus. Yang ku kehendaki adalah mengenal Dia, mengenal Kristus. Saudara, mengenal Tuhan dengan benar. Dan pengenalan itu kita dapatkan salah satunya melalui berbagai persoalan hidup ini. Engkau dan saya akan melihat bahwa lewat persoalan itu engkau bertemu dengan Tuhan. Amin. Kita bertemu dengan Tuhan. Lewat persoalan tantangan itu kita berjumpa dengan Tuhan dan kita berkata, waduh, ternyata ini maksud Tuhan. Kita bisa mengoreksi diri kita. Kita mulai bercermin di depan kebenaran firman Allah, dan kita melihat diri kita dengan segala kekurangan dan keterbatasan kita, bahkan dengan segala dosa dan salah kita, dan kita mulai memperbaiki. Karena lewat persoalan hidup itu kita bertemu, berjumpa dengan Tuhan, dan kita alami kehendaknya. Yang ku kehendaki ialah adalah mengenal Dia. Di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-13. Surat 1 Korintus pasal 10
ayatnya yang ke-13, firman Tuhan katakan 1 Korintus 10:13 bahwa pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga engkau dapat menanggungnya. Amin, saudara. Tuhan tidak akan biarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Artinya apa? Bahwa segala sesuatu itu Tuhan Maha Tahu, Tuhan mengetahui, dan Tuhan luaskan, Tuhan izinkan. Namun Tuhan berjanji bahwa aku tidak akan biarkan kamu, ya, masalah itu melebihi kekuatan. Sebagai manusia, Tuhan akan mampukan kita. Tuhan akan berikan kita hikmat, Tuhan akan berikan kita kuasa. Ada firman, ada kuasa roh Allah dalam hidup kita. Kita akan diberikan kemampuan. Saudara tahu, di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 12, siapa yang percaya diberi kuasa menjadi anak Allah. Bahasa asli dari kuasa itu adalah diberi hak istimewa. Diberikan hak istimewa. Saudara, kalau kita percaya Yesus, siapapun mereka yang percaya Yesus diberi hak istimewa. Sehingga kita disebut anak Allah, kita disebut anggota keluarga Allah. Karena kita mendapat hak istimewa. Beda dengan saudaraku yang tidak memiliki hak istimewa. Inilah kata kuasa yang dipakai di dalam ayat 12 pasal 1 Injil Yohanes itu. Engkau dan saya diberi hak istimewa oleh Tuhan. Untuk apa? Supaya engkau dan saya menikmati janji-janji Tuhan. Yang percaya katakan amin. Menikmati kasih karunia Allah. Jadi pencobaan yang kita alami itu tidak pernah melebihi kekuatan kita manusia. Nah, seringkali kita yang kaget dan kita mulai, kok begini? Tuhan kok begini? Nah, kenapa sampai begitu? Kenapa mulai ada kekecewaan, kesedihan? Karena pengenalan kita akan Tuhan, ya, kurang tepat. Tidak benar, apalagi kalau menyalahkan Tuhan. Waduh, saudara. Ya, karena sesungguhnya bahwa Tuhan tidak benar, saudaraku, menguji kita melebihi kekuatan kita. Tapi ada maksud Tuhan di balik itu. Ada rencana Tuhan. Ya, sehingga kalau kita menghadapi kesulitan itu, Tuhan yang memberi jalan keluar. Tuhan sendiri yang akan membuka jalan bagi kita. Ada satu contoh di dalam Injil Yohanes pasal 11 tentang kisah Marta, Maria, dan Lazarus. Bagaimana saudaraku Tuhan Yesus menjawab permohonan Marta tentang menyembuhkan Lazarus. Yohanes pasal 10 ayat 1 dan seterusnya dijelaskan di sana bagaimana Maria dan Marta menyuruh seseorang menemui Yesus supaya Yesus segera datang ke kampungnya dan ke rumahnya mendoakan atau menyembuhkan Lazarus, saudara mereka yang sakit keras. Tapi apa jawab Yesus? Ya, Lazarus hanya tidur. Dia tidak datang menyembuhkannya. Dan singkat cerita berapa hari kemudian baru dia datang. Ya. Dan Lazarus sudah dikuburkan. Sudah 4 hari di dalam kubur. Tapi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ya, Maria dan Marta mulai ada kekecewaan dan berkata, "Guru, andaikan beberapa waktu yang lalu engkau ada di sini, saudaraku Lazarus tidak akan mati." Berkali-kali Yesus berkata, "Marta, Maria, aku adalah kebangkitan dan hidup." Mereka berkata, "Iya, kami tahu bahwa nanti di akhir zaman, ya, akan ada kebangkitan orang mati." Yesus katakan, "Tidak. Sekarang." Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, pengenalan Marta dan Maria tentang diri Kristus ini
itu adalah hanya sebatas pengetahuan bahwa Yesuslah yang akan membangkitkan orang mati di akhir zaman. Bahwa akan ada kebangkitan orang-orang percaya di akhir zaman, termasuk saudara mereka Lazarus akan dibangkitkan. Tapi mereka lupa bahwa Yesus mampu melakukan mujizat saat itu juga. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus mau melakukan perkara yang besar, sehingga di ayat, saya baca mulai ayat 17, dikatakan di ayat 17 Injil Yohanes pasal 11 ayat 17, maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Dan seterusnya. Sampai nanti Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Inilah rencana Tuhan. Kenapa dia menunda kedatangannya di Betania? Untuk menunjukkan kepada Marta dan Maria dan seluruh penduduk yang ada di situ, bahwa Yesus bukanlah seorang pribadi yang super saja, tetapi dia adalah Allah yang memiliki kuasa, bahkan kuasa untuk membangkitkan yang sudah mati jadi hidup. Amin. Tidak ada yang tidak mungkin bagi dia. Pemahaman Marta dan Maria hanya sebatas pengetahuan, oh iya nanti di akhir zaman engkau akan membangkitkan mereka. Tapi mereka tidak mengenal bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa. Apa yang dia katakan saat itu juga terjadi. Yesus menunjukkan kepada mereka, aku bisa melakukan lebih daripada yang engkau pikirkan. Aku adalah Allahnya. Aku adalah Tuhan. Segala kuasa sudah diberikan kepadaku, baik di bumi ini maupun di surga. Yesus mau menyatakan itu kepada mereka. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, lewat peristiwa-peristiwa persoalan hidup kita, Tuhan ada di sana. Dan sesungguhnya kalau kita bisa mencermati, Tuhan sedang berbicara kepada kita. Kesulitan ini, kesulitan itu bukan hanya sekedar datang menghampiri saya dan saudara. Jadi Allah sedang mendandani, membentuk kita supaya kita memiliki pengenalan akan Tuhan dengan benar. Mengenal Tuhan dengan benar lewat karya Allah melalui persoalan hidup ini. Lewat karya Tuhan melalui tantangan persoalan hidup kita. Karena itu jangan pernah menyerah. Amin. Jangan pernah kita putus asa. Ingat bahwa Allah sanggup memakai keadaan apa saja. Waktu susah, waktu senang, ramai atau sepi, sendirian atau bersama-sama, Tuhan sanggup melakukan apa saja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Roma pasal 8 ayat 28, bahwa Tuhan bisa memakai apa saja, mendatangkan kebaikan. Walaupun sekarang ada di lembah, yakinlah bahwa Yesus ada di sana, dan melalui lembah kekelaman itu mungkin engkau merasa ketakutan, mungkin engkau merasa kesepian, kedinginan, sendiri, takut, cemas. Tapi percayalah bahwa Yesus ada di sana, dan Tuhan bisa pakai keadaan itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang mungkin sekarang kita tidak tahu bahwa hal itu akan mendatangkan keuntungan bagi kita. Tapi kalau kita mau bersyukur dengan apa yang Tuhan izinkan, percayalah, rencana Tuhan itu indah dalam hidup kita. Amin. Ayat terakhir di dalam surat Ibrani pasal 12.
Surat Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-11. Surat Ibrani pasal 12 ayat yang ke-11. Kita baca bersama, lihat ke depan. 2, 3. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Amin. Memang pada waktu diberikan ganjaran itu, waduh, nggak mendatangkan kebahagiaan, nggak mendatangkan sukacita, kesedihan iya, kekecewaan iya, ya, rasa kesel muncul. Tetapi perhatikan ini, tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran. Haleluya. Ia melalui ganjaran itu, tantangan persoalan itu, dia menghasilkan buah kebenaran. Kok bisa? Karena Yesus ada di dalam persoalan kita. Amin. Tuhan ada dan tidak pernah meninggalkan kita. Dia luaskan kepada kita. Tujuannya apa? Kalimat terakhir, dilatih. Tuhan mau melatih kita supaya kita siap menghadapi tantangan ke depan dan supaya kita menjadi seorang pemenang suatu saat. Dilatih. Jadi jangan pernah melihat tantangan persoalan hidup ini sebagai sesuatu yang mengerikan, yang menakutkan, menghancurkan hidup saudara. Tidak. Percayalah kepada Tuhan. Engkau dan saya diberi hak istimewa, yaitu menjadi anak Allah. Kalau anak kita di dunia ini saja kita tidak biarkan, apalagi Tuhan. Roh Kudus yang menyertai kita. Saudara, malaikat Tuhan itu membangkali kita. Amin. Kita tidak pernah berjalan sendiri. Ada Tuhan yang menjadi jaminan hidup kita. Karena itu jangan pernah sedih dengan keadaan yang ada. Memang tiap-tiap ganjaran diberikan. Tuhan maksud Tuhan untuk melatih kita, supaya kita eling, supaya kita ingat bahwa sekarang Tuhan berkata, aku ada. Melalui persoalan ini mata kita terbuka, melalui tantangan ini pikiran kita terbuka, melalui saudaraku kesulitan ini, waduh, akhirnya kita melihat kemuliaan Allah. Saudara lihat kelapa. Kalau diperas kelapa yang tua itu, maka akan menghasilkan santan yang murni. Kalau dimasak saudara, dimasak, apa yang terjadi? Akan menghasilkan minyak yang murni. Dari air dan kelapa dicampur, diperas, keluar santan asli. Dari santan itu dimasak, keluar minyak yang asli. Kadang kita menghadapi keadaan seperti itu, jangan pernah menyerah. Haleluya. Jangan pernah takut. Biar kita seperti Paulus, yang kau kehendaki adalah mengenal Dia. Di tengah persoalan hidup ini, berusahalah memahami rencana dan kehendak Tuhan. Amin. Supaya engkau tidak sedih, engkau tidak kecewa, bahkan diberkati oleh Tuhan. Justru lewat persoalan itu kasih karunia Allah mengalir dalam hidupmu. Kuasa Tuhan akan nyata dan saya akan melihat kemuliaan Allah, sehingga engkau dan saya menjadi kesaksian bagi dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Biar itu tertanam dan bertumbuh berbuah di dalam hati kami, supaya kami boleh melihat Engkau, melihat kuasa-Mu, bahkan mengalaminya Tuhan, sehingga kami mengenal Engkau lebih daripada yang lain. Terima kasih Tuhan, setiap pribadi yang ada malam ini diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami, selamatkan bangsa kami ya Tuhan. Selamatkan bangsa kami dari virus corona ini. Selamatkan ekonominya. Berikan keamanan bagi bangsa kami. Pakai Presiden kami Joko Widodo, Wakil Presiden, para Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Tuhan, khususnya di Mojokerto, Bupati kami, Kapolres dan Dim, Tuhan Korem, demikian Tuhan Muspika di Pacet, Kepala Desa Cari yang ada di Desa Karangan ini, bahkan juga Tuhan Polo RW, masyarakat sekitar kami diselamatkan dan diberkati oleh Tuhan. Biar senantiasa mujizat Allah terjadi. Segala kuasa virus corona kami tolak dalam nama Yesus.
pergi dari kami, pergi dari keluarga kami, pergi dari kota kami, pergi dari bangsa kami. Biarlah damai sejahtera Tuhan turun atas kami sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Tuhan Yesus, semua persembahan kami malam ini diberkati oleh Tuhan, kembalikan kepada jemaat lipat kali ganda. Lewat usaha pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Dan sebentar kami akan pulang satu dengan yang lain. Tuhan Yesus beserta dengan kami. Saudaraku, angkat kedua tanganmu dan terima berkat Tuhan. Turunlah atas kita sekalian berkat anugerah melimpah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih Tuhan Yesus, dan kuat kuasa Roh Kudus turun atasmu, memberkati hidupmu, memberkati rumah tanggamu, memberkati usaha pekerjaanmu, memberkati hari-harimu. Kemanapun engkau pergi, Tuhan menyertai engkau, dan apapun yang engkau kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan, supaya berkat Abraham, Ishak dan Yakub di dalam Yesus Kristus mengalir dengan limpah dalam hidupmu, sehingga engkau menjadi kesaksian bagi dunia ini. Nama Tuhan Yesus dipuji, dimuliakan. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.